kurang gede. Penjas, renang gaya dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas renang gaya bebas dan aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dalam bentuk perlombaan. Mempraktekkan gerak spesifik salah satu gaya renang dalam bentuk perlombaan, memahami peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit, memaparkan peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Yang pertama kita bahas adalah renang gaya bebas. Salah satu olahraga dalam aktivitas air adalah renang. Renang merupakan olahraga yang dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Olahraga renang melibatkan hampir semua otot tubuh, sehingga renang merupakan olahraga yang baik untuk kesehatan tubuh karena otot-otot tubuh dapat terlatih. Renang sangat berguna sebagai alat pendidikan rekreasi yang sehat, menanamkan keberanian, menghilangkan pengaruh buruk, dan terapi khusus untuk penyakit pernapasan atau asma. Gaya renang ada 4 macam, yaitu gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Masing-masing gaya renang tersebut memiliki teknik gerakan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Materi dalam bab ini akan dibahas tentang renang gaya bebas. Bagaimana teknik gerakan dalam renang gaya bebas? Mari kita pelajari bersama-sama. Renang gaya bebas. Renang gaya bebas juga disebut dengan gaya crawl. Gaya ini meniru cara berenang seekor binatang, oleh karena itu disebut crawl, yang berarti merangkak. Gaya crawl ini juga sering disebut renang rimau terlungkup karena mirip harimau yang sedang tungkup beristirahat di tanah. Renang gaya bebas merupakan gaya renang yang paling mudah untuk dikuasai sehingga banyak dilakukan orang. Saya ini dari yang paling banyak dipertandingkan dalam perlombaan renang. Gerakan renang gaya bebas pertama kali diperkenalkan oleh Crawl dari Australia. Pada awalnya gerakan yang dilakukan hanya berupa 2 kali gerakan lengan dan disertai 2 kali gerakan kaki. 1. Posisi badan. Badan saat berenang harus sejajar dan sedatar mungkin dengan permukaan air. Menengah sikap kepala cenderung agak rendah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar posisi badan dan dapat sejajar atau horizontal seperti berikut. Dahi dan telinga jangan sampai berada di permukaan air. Punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air. Otot-otot perut dan leher rileks. 2. Gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang berguna untuk memberi dorongan maju dan mengatur keseimbangan badan, sehingga badan dapat bergerak dalam keadaan stabil. Cara melakukan gerakan kaki pada renang gaya bebas sebagai berikut. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai ujung jari. Pada saat gerakan ke bawah harus disertai dengan cambukan dari pergelangan kaki.
C. Pada saat gerakan ke atas dilakukan secara rileks, jangan sampai keluar dari permukaan air. D. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian, kanan dan kiri. 3. Gerakan tangan. Gerakan tangan pada renang gaya bebas dibagi menjadi 3 tahap. Gerakan menarik atau pull dimulai dari posisi lurus ke depan, kemudian lengan ditarik silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan. B. Gerakan mendorong atau push setelah siku sampai pada bidang vertikal, bahu dilanjutkan dengan gerakan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. C. Gerakan istirahat atau recovery diikuti lengan bawah dan jari-jari secara kemudian digeser ke depan di atas permukaan air. Selanjutnya jari-jari dimasukkan ke dalam air. 4. Pengambilan napas. Pengambilan napas dilakukan mulai mulut dengan cara memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri, dimulai setelah akhir dari gerakan tangan menarik atau pull. Kemudian setelah gerakan istirahat atau recovery, kepala segera dimasukkan ke dalam air dan udara dikeluarkan melalui mulut. Yang kelima, koordinasi gerakan. Koordinasi gerakan meluncur, gerak kaki, lengan, dan pernapasan merupakan gabungan dari keempat teknik tersebut. Mengkoordinasikan gerakan gaya bebas secara teratur akan menghasilkan gerakan yang lengkap. Mengkoordinasikan gerakan meluncur, gerakan kaki, lengan, dan pernapasan secara teratur disebut gerakan renang gaya bebas lengkap. Koordinasi gerakan yang dapat dilakukan untuk bagian koordinasi meliputi gerakan kaki, lengan, kaki, nafas, lengan, nafas, dan koordinasi lengkap. Ringkasan materi. 1. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang perenang untuk dapat berenang dengan cepat adalah mengurangi atau memperkecil hambatan yang ada. 2. Perenang yang tubuhnya lebih ringan akan lebih cepat berenang daripada tubuh yang lebih berat. Hal ini dipengaruhi oleh hambatan tubuh. 3. Posisi renang gaya bebas adalah telungkup di atas permukaan air. 4. Teknik gerakan yang lebih dominan digunakan dalam renang gaya bebas adalah koordinasi gerakan. 5. Start renang gaya bebas dilakukan dari atas kolam renang. Bagian tubuh pertama kali masuk ke dalam air setelah start adalah kedua belah tangan. Latihan yang pertama kali dilakukan oleh perenang pemula untuk belajar berenang adalah gerakan mengapung. 8. Untuk menambah daya dorong tubuh ke depan, setiap cambukan kaki renang gaya bebas dibantu oleh membengkokkan lutut. Dalam renang gaya bebas dilakukan ketika kepala diputar ke samping baik kanan maupun kiri. 10. Secara berurutan, rangkaian gerak renang gaya bebas adalah meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, dan gerakan pernapasan. Renang gaya bebas disebut juga gaya harimau yang berasal dari kata harimau. Induk organisasi renang internasional adalah FINA. Sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan setelah kamu membaca materi ini, kerjakan soalnya di e-learning dan jangan lupa pula absen di e-learning. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Bersama-sama tetap di rumah, belajar dari rumah.
dan selalu jaga kesehatan. Habis yang ininya habis ya? Udah. Habis. Yang itu? Yang itu